Kota Surakarta telah menjadi saksi bisu perjuangan pers Indonesia. Di Surakarta terdapat Monumen Pers Nasional yang didedikasikan untuk memperingati perjuangan dan perkembangan pers di Indonesia. Awalnya, bangunan yang sekarang kita kenal sebagai Monumen Pers Nasional dulunya diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegara VII, Pangeran Adipati Aryo Prangwedana dengan nama Society Sasanasuka. Rancangan gedung telah diberikan sejak tahun 1917 dan mulai dibangun pada tahun 1918. Rancangan gedung dibuat oleh Mas Abu Kasan Atmodirono, seorang arsitek asal Wonosobo. Gedung ini dulunya berfungsi sebagai tempat perkumpulan dan hiburan untuk kalangan priayi, prajurit, dan orang Belanda. Dalam perkembangannya, selama masa perjuangan hingga kemerdekaan, gedung ini telah banyak beralih fungsi. Tahun 1933, gedung ini menjadi saksi terbentuknya Solose Radio Vereniging. Kemudian, pada masa kependudukan Jepang, menjadi klinik perawatan. Lalu, di masa Revolusi Nasional, pernah menjadi kantor Palang Merah Indonesia. Pada tanggal 9 Februari 1946, gedung ini menjadi sejarah terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia. Berdirinya PWI merupakan tonggak sejarah penting dunia pers di Indonesia, sehingga gedung ini dianggap sebagai tempat yang penting untuk memaknai perjuangan pers. Rencana peralihan fungsi bangunan sebagai Museum Pers Nasional muncul pada tahun 1970. Pada peringatan 25 tahun PWI, tanggal 20 Februari 1971, muncul rencana pendirian Museum Pers Nasional di Surakarta. Lalu, pada tahun 1973, nama Museum Pers Nasional diubah menjadi Monumen Pers Nasional. Pada tahun 1977, dibentuklah Panitia Pembangunan Monumen Pers Nasional pada tanggal 20 Februari 1977. Pembangunan gedung Monumen Pers Nasional dimulai pada tanggal 3 sampai 5 Agustus dengan mengubah beberapa renovasi bentuk fisik. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah nomor HK 128/1977 tanggal 31 Desember 1977, gedung dan tanah Society diserahkan kepada Panitia Pembangunan Monumen Pers Nasional di bawah Departemen Penerangan Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 9 Februari 1978, Presiden Soeharto meresmikan Monumen Pers Nasional. Halo teman-teman, kami dari kelompok 13 sedang berada di Monumen Pers Nasional yang berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 59, Kota Surakarta. Pada video kali ini, kami akan mengajak dan menunjukkan apa saja isi dari Monumen Pers Nasional ini. Mari! Saat mengunjungi Monumen Pers Nasional Surakarta, kita masuk melalui pintu utama, kemudian menghampiri meja layanan umum. Setelah itu, kita akan diarahkan untuk mengisi buku tamu dengan cara scan kode menggunakan Google Lens dan mengisi data diri dalam form. Kita memilih untuk mengunjungi museum. Kita akan diberikan voucher Wi-Fi yang dapat kita gunakan di lingkungan Monumen Pers untuk mengakses internet. Setelah mengisi daftar hadir, kita akan dipandu oleh petugas. Salah satunya bernama Kak Ayu. Di Monumen Pers Nasional, infografis pertama yang dikunjungi yaitu penjelasan sejarah pembangunan
bangunan Monumen Pers Nasional dan fungsi-fungsinya dari tahun ke tahun. Di bagian lobi utama terdapat prasasti peresmian Monumen Pers Nasional yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada tanggal 9 Februari 1978. Selanjutnya, kita akan memasuki ruangan khusus yang berisikan sejarah Mangkunegaran. Ruangan profil KGPAA Mangkunegaran ke-7 Adipati Aryo dan profil putri tunggalnya yaitu Gusti Nurul, sehingga teman-teman dapat mengetahui sejarah Mangkunegaran. Peran KGPAA Mangkunegaran ke-7 terhadap bangunan Monumen Pers Nasional dan kisah menarik Gusti Nurul. Di sini masih terdapat alat memutar piringan hitam yang dulu dipakai untuk memainkan musik gamelan dari piringan hitam. Ternyata seorang Mangkunegaran ke-7 ini nggak suka, gitu loh. Aku nggak suka, masa iya aku orang Jawa pengen dengerin gamelan-gamelan nih, masuk isinya lagu barat semua. Sampai akhirnya beliau ini membuat yang pertama kali piringan hitam isinya gamelan. Sampai pada akhirnya berhasil mendirikan SRV yang buktinya ada di belakang kalian. Radionya sudah canggih waktu itu ya. Secanggih apa sih Kak? Secanggih bagaimana dulu radio ini mengudara tadi di Den Haag. Ya bayangin aja perjalanan dari Indonesia ke Den Haag itu berapa lama? Sekitar 1-2 bulan. Itu udah paling ekspres misalnya. Terus kalau misalkan kalian lihat nih, pakainya nari Jawa. Tapi apakah gamelannya juga akan dibawa ke sana? Ternyata enggak. Gamelannya main di Mangkunegaran dan disiarkan lewat siaran radio sampai ke Den Haag. Setelah melalui ruang Mangkunegaran, kita masuk ke ruangan infografis pembangunan dan peresmian. Di ruangan ini kita dapat mengetahui proses perubahan Society Mangkunegaran menjadi Monumen Pers Nasional hingga sejarah peresmian Monumen Pers Nasional oleh Presiden kedua Soeharto. Di ruangan ini masih terdapat gunungan wayang sebagai penyerahan simbolis peresmian Monumen Pers Nasional. Di ruangan pembangunan dan peresmian juga dijelaskan mengenai perubahan ruang dan penambahan ruang pasca peresmian dan revitalisasi. Beberapa contohnya yaitu dibangunnya 4 patung naga yang menyimbolkan kebijaksanaan di tempat sebelum ruang masuk utama. Dijelaskan bahwa 4 patung naga mempresentasikan yang pertama, 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Patung naga kedua, terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia. Dan patung naga yang ketiga, peresmian Monumen Pers Nasional. Dan patung naga keempat, penyerahan gedung pelengkap. Di utara ruangan peresmian, terdapat ruangan yang dikhususkan untuk memberikan informasi sejarah perkembangan pers di kota Surakarta. Perkembangan pers di Surakarta dilacak sejak tahun 1855. Bromartani adalah surat kabar berbahasa Jawa pertama yang terbit di Surakarta pada tanggal 29 Maret 1855. Bromartani juga merupakan surat kabar terawal yang terbit dalam bahasa selain bahasa Belanda di Hindia Belanda karena Bromartani menggunakan bahasa Jawa kuno. Sarotomo merupakan surat kabar yang terbit di sekitar tahun 1910-an. Koran ini menjadi surat penting berbahasa Jawa dari Sarekat Islam, yaitu organisasi politik yang berdiri pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Kantor redaksi dan administrasi surat kabar ini beralamat di Kabangan, Solo. Surat kabar Sarotomo banyak memiliki nama-nama penting di jajaran redaksinya seperti Tirto Adi Suryo yang disebut sebagai Bapak Pers Indonesia. Koran Sarotomo banyak berisikan iklan-iklan perdagangan dan pembahasan dunia ekonomi. Selain 2 koran tersebut, beberapa koran lainnya yang terbit di Surakarta seperti Darmo Kondo, Sang Perwarta, dan tentunya pendirian PWI. Banyaknya surat kabar penting yang ada di Surakarta seperti Bromatani, Sarotomo, Darmo Kondo, Sang Perwarta, serta peresmian berdirinya PWI merupakan alasan mengapa Monumen Pers Nasional didirikan di Surakarta.
Setelah mengunjungi beberapa ruangan di ruang utama, mari kita melihat apa saja koleksi yang ada di dalam bangunan Museum Monumen Pers Nasional. Yang pertama, yaitu alat komunikasi di masa praksara, seperti kentongan, kerang tiup, prasasti, dan gendang atau tifa. Selanjutnya, merupakan koleksi telepon. Dua telepon kuno yang dulu digunakan di stasiun kereta api, cara penggunanya masih menggunakan cara diputar, atau biasa dikenal sebagai telepon engkol. Infografis setelah koleksi masa praksara atau kuno adalah sejarah masuknya surat kabar ke Indonesia dari zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tahun 1615, ketika masa kekuasaan Jan Pieterszoon Koen, hingga sejarah penyebutan kata pers yang berasal dari bahasa Belanda, dan gambaran cara mencetak menggunakan mesin cetak manual, serta perkembangan industri pers dari tahun ke tahun. Koleksi selanjutnya adalah koleksi yang biasa disebut sebagai radio kambing. Radio kambing ini merupakan koleksi asli dari radio yang pernah digunakan oleh para pejuang Indonesia ketika memindahkan alat siar radio di kawasan kaki Gunung Lawu untuk menghindari penyitaan dari Belanda. Di bagian koleksi radio kambing ini terdapat tablet sebagai simulasi atau contoh penyiaran radio kambing yang dilakukan pada masa tersebut. Mau dengerin yang namanya siaran radio pada saat dulu memutarkan pembacaan proklamasi. Ya. Kami Dan di tengah-tengah yang namanya kambing ini bersuara, dan itu terdengar oleh pendengarnya juga. Jadi itulah mengapa radio ini disebut radio kambing. Kalau buktinya ini dari sana, apakah masih ada? Kalau teman-teman bisa ke sana, itu ada yang namanya monumen RRI di Adam Menara Kemasangan di sana. Di Museum Pers terdapat dua koleksi radio klasik yang dipajang di sebelah stand radio kambing dengan bahan dari kayu bermerek Novida, hibahan dari Bapak Luminto. Di ruang ini, pengunjung bisa mencoba memakai mesin ketik lama. Selanjutnya merupakan infografis pers Indonesia dari era 1800-an. Diawali dengan Medan Priai yang didirikan oleh Tirto Ardi Suryo dan perkembangan pers di era Jepang. Beberapa koleksi yang ditampilkan di Museum Pers ini yaitu Pikiran Rakyat, Cahaya India, Bintang Barat, dan lain-lain. Selain itu, terdapat perkembangan organisasi pers di Indonesia dari mulai tahun 1914 yang bernama Inlands Journalisten Bond, dan juga tahun 1933 yaitu Persatuan Jurnalis Indonesia. Selain itu ada tahun 1937 bernama Antara, dan tahun 1950 tahun bernama Aneta, serta di tahun 1992 bernama Perwarta Indonesia, dan yang paling muda ialah Aliansi Jurnalis Modern pada tahun 1994. Terdapat pula sejarah pers di kalangan mahasiswa dan pelajar dari era Orde Lama hingga Reformasi. Di dalam ruangan ini terdapat gambar dan ilustrasi tokoh yang berperan dalam perkembangan pers di Indonesia seperti Adam Walik, Wardiono, Trisno Yuwono, dan Fuad Muhammad Syarifuddin serta tokoh lainnya, beserta dengan peran-peran dari masing-masing tokoh dalam dunia pers di Indonesia. Di ruangan ini pula terdapat infografis proses penerbitan pers dari tahap redaksi hingga percetakan hingga sampai ke titik pemasaran. Dan koleksi terakhir ialah merupakan infografis perkembangan Undang-Undang Pokok Pers di Indonesia sejak tahun 1856 sampai tahun 1998. Kita berada di ruang konservasi koleksi, bisa dilihat di sini. Kita masuk ke dalam. Nah, di ruang konservasi koleksi Monumen Pers ini kita ada beberapa langkah untuk merawat dan juga mengawetkan koleksi kita atau arsip-arsip di sini seperti arsip majalah ataupun koran. Yang pertama ada mending, ada enkapsulasi, dan juga ada freezing. Nah, untuk yang pertama ini ada proses mending dari Mbak Adriana sama Mbak Aliviana. Kemudian hasil dari mending itu nanti seperti ini, bisa dilihat. Ini hasil dari mending. Jadi mending ini digunakan sebagai fungsinya untuk
merawat kembali atau mengutuhkan kembali arsip yang sudah rusak biasanya. Nah, yang kemudian yang kedua, proses enkapsulasi ini biasanya dipakai untuk majalah-majalah yang berjilid-jilid, jadi berbentuk buku yang tidak bisa di mending. Jadi masih bagus, keadaan bagus, kita enkapsulasi, hasilnya seperti ini. Ini menggunakan seperti kertas mika, tapi bahan organik, bebas asam, dan juga pakai selotip bebas asam. Nah, kemudian ada proses freezing, itu proses pengawetan menggunakan suhu yang paling dingin. Itu kalau tidak salah suhunya itu minus 10 derajat Celcius. Nah, itu di dalam sini ada proses freezing. Bisa kita lihat prosesnya seperti apa. Nah, untuk dalamnya itu seperti ini. Bisa kita lihat. Ini adalah hasil dari proses freezing. Ini pengawetan dengan suhu dingin agar kuman-kuman yang ada di dalam arsip-arsip yang sudah kita awetkan, kita rawat ini mati. Baik, seperti itu ya proses di ruang konservasi untuk teman-teman semua. Terima kasih. Proses pengarsipan di Monumen Pers setelah di ruang konservasi akan berlanjut di ruang digitalisasi, yaitu mengalami proses pengambilan gambar arsip agar dapat didigitalisasikan hingga nanti dapat diakses khayala umum di ruang e-paper. Di ruang e-paper, khayala umum dapat mengakses koleksi koran, majalah, dan tabloid hasil digitalisasi dari berbagai edisi dan judul. Jadi sudah selesai kita berkunjung di Monumen Pers Nasional. Kita tadi sudah mengunjungi museum, ruang digitalisasi, ruang konservasi, e-paper, dan lain-lain. Jangan lupa berkunjung ke sini ya. Sekian dari kami. Terima kasih.